Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hidup di dunia ini untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Rifa Rahmasa Putri dari kelas 10 IPA 2 akan menyampaikan ceramah yang berjudul Membersihkan Hati dengan Taubat. Manusia biasa pasti pernah berbuat salah. Bagi seorang muslim, apabila melakukan kesalahan, maka harus segera bertaubat. Taubat merupakan akhlak terpuji yang harus menghiasi setiap pribadi muslim. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Setiap kesalahan mendatangkan dosa, dan setiap dosa harus dihentikan dan dimohonkan ampun kepada Zat yang Maha Pengampun. Lalu, apa itu taubat? Taubat berasal dari kata taba yatubu taubatun, yang artinya kembali. Maksud kembali di sini adalah kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali dari sifat tercela menuju sifat terpuji, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari larangannya menuju perintahnya, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, dan kembali taat setelah melanggar larangannya. Taubat adalah kembali kepada Allah dan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Lalu, melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, lalu menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalnya. Jika taubat, yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiatnya, lalu mengarahkan hati kepada Allah, lalu menahan diri dari dosa. Orang yang bertaubat karena takut azab Allah disebut taibun. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah merupakan wujud nyata perbuatan taubat. Mengucapkan istighfar adalah wujud awal perbuatan taubat. Perintah bertaubat terdapat dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Semoga Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Hadis yang memerintahkan kita untuk bertaubat yaitu Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin, yang artinya, di manusia bertobat dan minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita berbuat salah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya, sebesar apapun dosa hambanya. Lalu, bagaimana seseorang yang menunda untuk bertobat? Jika ada seseorang yang berencana bertobat setelah umur 45 tahun, bagaimana saat umur 40 tahun dia meninggal? Bukankah semua orang akan meninggal dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya meninggalnya?
Oleh sebab itu, bagi seorang muslim, apabila menyadari kesalahannya, maka harus segera bertaubat tanpa menunda-nundanya. Bahkan, seorang mukmin dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah meskipun tidak mengetahui kesalahannya. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah. Beliau seorang yang maksum, tidak pernah meninggalkan perintahnya dan tidak pula pernah melanggar larangannya. Meskipun demikian, beliau selalu bertobat kepada Allah dan beristighfar 100 kali dalam sehari. Dan logikanya, kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa harus lebih banyak memohon ampun kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah orang yang bertaubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat yaitu kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Seseorang yang menuju jalan Rabb-nya tidak akan pernah menghindarinya dan selalu menetapinya sampai meninggal. Bagi seorang muslim, hukum taubat adalah wajib. Taubat yang sesungguhnya adalah taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali perbuatan maksiatnya dan tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Seseorang yang bertaubat nasuha tidak ubahnya seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosanya. Taubat nasuha bisa dilakukan dengan memperbanyak istighfar, sholat taubat, dan memperbanyak amal soleh. Supaya bisa dikatakan bertobat, ucapan astagfirullah wa atubu ilaih harus muncul dari dalam hati dan niat untuk bertobat. Jika hanya sekedar gerak lidah saja, maka itu hanya zikir yang mendapat ganjaran. Ketika kita ingin bertobat, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, yaitu Islam, menyesali dosanya, menyadari kesalahannya, ikhlas melakukannya, memohon kepada Allah dengan beristighfar, menutupi keburukan dengan amal soleh, masa bertobat sebelum nafas sampai di tenggorokan, dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan jika perbuatan dosanya ada hubungannya dengan orang lain, maka harus ada pernyataan bebas dari hak orang yang dirugikan. Lalu, bagaimana tata cara untuk bertobat? Untuk melakukan taubat yang sempurna, seseorang yang ingin bertobat harus memenuhi 5 tahapan. Apa sajakah itu? Yaitu 1. Menyadari kesalahannya, 2. Menyesali kesalahannya, 3. Memohon ampun kepada Allah dengan istighfar dan berkeyakinan bahwa akan diampuni oleh Allah. 4. Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Janji ini harus keluar dari dalam hati, tidak hanya di mulut saja, tetapi di dalam hati masih ada keinginan untuk melakukannya sewaktu-waktu. Taubat semacam ini diibaratkan sebagai tobat sambal, yaitu ketika kepedasan mereka menyatakan kapok, tapi besoknya diulangi lagi. 5. Menutupi keburukan dengan amal soleh. Jika seseorang ingin bertobat, maka dia harus membersihkan hatinya. Dia harus menciptakan kondisi rasa takut, harap-harap cemas, khudu, dan tunduk kepada Allah. Dan kondisi ini bisa dicapai ketika pengenalan kepada Allah lebih mendalam. Taubat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Taubat awam, yaitu taubat manusia umum. 2. Taubat kawash, yaitu taubat orang-orang khusus, seperti yang dilakukan Nabi Adam ketika memakan buah huldi dan Nabi Yunus ketika berada di dalam ikan paus. 3. Taubat al-kash al-kawash, yaitu taubat yang paling tinggi. Taubat Rasulullah manakala beliau berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Kemudian, perbuatan dosa dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu seperti meninggalkan sholat, berjudi, minum khamar, dan berdusta. Taubat dari semacam yang ini, yaitu menyesali perbuatan maksiatnya, lalu memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki dari amalnya, tidak melakukan hal itu lagi. Kedua, dosa yang berkaitan dengan hak Allah yang wajib diqadha, seperti meninggalkan puasa dan tidak membayar zakat. Taubat dari dosa yang semacam ini yaitu menyesali perbuatan maksiatnya, lalu mengqadha puasanya dan membayar zakat, serta tidak mengulanginya lagi. Ketiga, dosa yang berkaitan dengan hak manusia yang tidak membutuhkan kepada pengganti. Dosa ini seperti mengumpat, mencari-cari kesalahan orang, dan menggibah. Mengumpat adalah dosa besar, namun jika seseorang itu menyesali perbuatan maksiatnya lalu memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulanginya, maka Allah pasti akan mengampuni. 3. Dosa yang berkaitan dengan hak manusia yang wajib dikembalikan. Dosa semacam ini seperti memakan harta orang lain, walaupun hanya sekadar 1 karat, walaupun hanya sebutir gandum.
Taubat dari dosa semacam ini yaitu menyesali perbuatan maksiatnya lalu mengembalikan harta yang digasapnya, serta tidak memakan harta haram lagi. Kemudian, keutamaan taubat yaitu taubat merupakan sebab kecintaan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Taubat merupakan sebab amal-amal diterima dan diturunnya ampunan Allah. Taubat mendekatkan dengan surga dan menjauhkan dari neraka. Taubat merupakan sebab berbagai keburukan diganti menjadi berbagai kebaikan. Taubat merupakan sebab turunnya berbagai kebaikan. Taubat untuk menggapai pahala yang besar dan rahmat Allah. Taubat menjadi sebab didoakannya malaikat. Taubat menjadi sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya dan memberikan rahmat kepadanya. Taubat menjadi sebab hati bersinar dan bercahaya. Taubat memotivasi orang untuk amar ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ada banyak sekali keutamaan taubat. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah, menyadari dan menyesali kesalahan, memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan mengganti keburukan dengan kebaikan. Ayo kita meraih ampunan Allah, meraih cintanya Allah, dan meraih surganya Allah. Taubatlah sebelum terlambat, taubatlah sebelum ajal menyemput, dan taubatlah sebelum matahari terbit dari barat. Semoga kita selalu menanam kebaikan dan menuai hasilnya kelak di akhirat. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.